Welcome to my channel. Ya, baru saja pertandingan antara Indonesia dan juga Timur Leste usai, dan semua kita sudah tahu, gue yakin Indonesia, tim nasional Indonesia U19 ya berhasil mengalahkan Timur Leste dengan setengah lusin gol ya, walaupun juga ada 2 gol yang bisa dilesakan oleh para pemain Timur Leste. Tapi apapun itu, dengan kemenangan ini tentunya menghantarkan Indonesia ke babak semifinal AFF Under-19 Boys Championship 2024. Dan tentunya kita juga nanti akan menantang antara Malaysia dan juga Thailand yang saat ini berada di posisi 1 dan 2 di grup C ya. Mereka nanti akan bertemu, dan siapapun nanti yang peringkat 1 nanti akan bertemu dengan Indonesia, dan peringkat 2-nya, runner-up-nya, kalau memang dan kemungkinan besar akan keluar sebagai runner-up terbaik, itu akan bertemu dengan Australia. Nah, gua akan sedikit bahas jalannya pertandingan yang baru saja berlangsung. Ini gua rekam mungkin hanya sekitar 5 menit setelah pertandingan selesai dari Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Di mana di pertandingan ini menurut gue yang ada beberapa pemain yang menonjol ya. Ada 3 gue mau sebutkan, yaitu Jens Raven, kemudian Kaviatur yang tadi juga sempat diinterview setelah pertandingan, dan tentu saja gue harus memberikan credit point kepada Bli Kadek Arel ya. Yang pertama soal Jens Raven ya, ini benar-benar pembuktian karena dia baru kali ini dalam 3 pertandingan di grup A di AFF kali ini itu dipercaya oleh Indra Safri sebagai starter, dan ini sesuai dengan apa yang gua ulas di video gua pertama. Kalau kalian ingat, semuanya pada nggak sabaran, Jens Raven mainin dong, sabar, ini ada waktunya, indah pada waktunya, dan adaptasi itu sangat berlangsung dengan sangat mulus. Tekanannya juga secara perlahan berhasil direduksi dengan kebijaksanaan atau kebijakan Indra Safri yang memainkan dia secara berkala. Di pertandingan pertama dimainkan sekitar mungkin 10 menit ya, intinya paling dikit. Kemudian di pertandingan kedua ya, setelah dia mencetak gol di pertandingan pertama, kemudian dikasih menit lebih banyak lagi, yaitu 1 babak, yaitu babak kedua ya. Walaupun gagal mencetak gol ya, tapi toh timnya atau kita menang. Dan yang pertandingan ketiga ya, melawan Timor Leste, dia dipercaya sama Indra Safri sampai sebagai starter dan mencetak 2 gol dan juga 2 assist. Ini melebihi dari janji dia. Menurut Indra Safri, Jens Raven berjanji akan mencetak 2 gol. Nah, sebelum pertandingan lawan Timor Leste, Jens Raven baru mencetak 1 gol, dan tadi dia bahkan memberikan lebih 1 buat janjinya kepada Indra Safri, dan juga bahkan 2 assist ya. Jadi mungkin nggak tahu apakah terlalu dini atau enggak. Yang pasti gua rasa kita melihat secerca harapan dari striker atau klasik number 9 yang selama ini dicari-cari. Tapi gue juga nggak mau terlalu berlebihan, cuman secerca harapan dia. Kalau kita lihat cara dia membawa bola, membuka ruang, one on one, kemudian mempressingnya juga bagus. Bahkan menurut gua ya, top of the cake-nya atau yang paling indahnya adalah ketika dia memberikan assist buat Arkan Kakak. Ini menurut gua lebih penting daripada dia mencetak hat-trick, daripada gelar individu lainnya ya. Tapi bagaimana ketika dia mendapatkan sebuah kesempatan ya, begitu leluasa, sebenarnya dia bisa saja menceploskan gol dan mencetak hat-trick, tapi kemudian dia memberikan kepada Arkan Kakak yang selama ini quote by quote mendapatkan pressure karena belum juga mencetak gol, padahal kita semua tahu dia adalah tumpuan salah satu pemain depan yang paling diharapkan mencetak gol. Jadi ini menurut gua adalah satu situasi the good of circle ya, dimana ketika di kesempatan pertama Jens Raven yang mendapatkan atau disuplai atau diasup oleh M. Rizky ya, kalau gua nggak salah, assist sehingga dia menjadi PD. Nah, kemudian di pertandingan ketiga gantian dia yang memberikan assist buat Arkan Kakak yang juga sedang mencari gol. Menurut gue ini sangat luar biasa, melebihi mungkin daripada kemenangan kita atas Timor Leste. Ya ini sangat, makanya gue mungkin bikin judulnya mungkin Jens keren atau apa segala macem. Dan ya itu tadi, kalau kita ingat juga flashback ke pertandingan pertama, ketika Jens Raven juga mencetak gol, seluruh tim bahkan juga Indra Safri senang melihatnya. Dan kali ini dia bayar itu dengan memberikan rilis ya buat Arkan Kakak. Jadi sebuah tim bisa merasa merasa menjadi bagian dari kemenangan ini. Nah, itu dari Jens Raven. Jadi semoga dia terus berkembang, gak apa-apa, pelan-pelan. Seperti yang gue bilang tadi, sabar. Netizen juga jangan terlalu
banyak nuntut segala macam, semua itu ada pertimbangannya. Gua berkali-kali mengatakan mungkin gue beda dengan kalian, gak mungkin Indra Safri itu tidak memainkan kalau pemain itu bagus, tapi tentu semua ada strategi dan taktik, analisanya juga ada, rencananya juga gitu loh. Dia tahu tekanan itu sangat besar. Kalau dia langsung dari awal kasih minute play banyak kepada Jens Raven, kemudian dia gagal mencetak gol, ini tekanannya malah semakin besar ya. Jadi perlu diperhatikan juga teman-teman, jangan kita terlalu negatif dalam memandang setiap kebijakan pelatih ya. Oke, itu dari Jens Raven. Jadi selamat, mudah-mudahan nanti di semifinal kita bisa, siapapun lawannya, mau Thailand atau Vietnam, mudah-mudahan kita bisa mengatasinya dan bisa ke final. Gua nggak tahu ya, tapi kemungkinan kita akan bertemu dengan Australia atau siapapun. Gua rasa kalau buat gua udah senang banget. Yang penting kita menampilkan permainan yang terbaiknya dan setiap pemain itu bisa keluar kemampuan terbaiknya, karena ini adalah tempat pematangan kawasan di muka para pemain Indonesia yang nanti akan dipasok ke tim nasional senior ya. Dan bukan tidak mungkin di antara pemain ini nanti akan ada bermain di tempat yang sama tanggal 10 September nanti, atau bahkan di Jeddah kalau memang mereka perform, atau mungkin beruntung quote by quote tiba-tiba posisi yang mereka mainkan di tim nasional itu cedera ya, atau mungkin gak bisa main karena apa, bukan tidak mungkin akan dipanggil oleh Sintayong. Oke, itu dari Jens Raven. Kemudian gue mau bahas juga dari individu ya. Tapi tadi siapa lagi? Caviatur ini bagus banget. Jadi kita lihat bagaimana ketika, jadi dia ini adalah operator dari strategi Indra Safri, terutama ketika lawan bermain sangat dalam, track back, parkir bus, sehingga long shotnya itu dimainkan, dan Caviatur ternyata memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. 2 golnya ya, satu memang agak debatable ya, apakah itu bunuh diri, kelihatannya memang bunuh diri, tapi juga gara shootnya dia yang bagus, kena mistar gawang, kemudian mantul ke badan kiper Timor Leste ya, namanya siapa, 5 gitu ya. Kemudian masuk. Tapi yang kedua itu juga keren banget skillnya, tekniknya, sehingga bola itu bisa meluncur kencang tapi nggak melambung ke atas, tapi melambung ke bawah, dan ini susah banget diantisipasi. Kemudian juga banyak sekali kreasi-kreasi dia dari tengah, dan ya gue rasa ini juga menjawab beberapa video gue yang lalu yang gue mengatakan perlu diasah long shotnya ya. Ternyata gue nggak tahu ya apakah karena kemarin mereka gugup, karena kalau teknik itu nggak mungkin hilang, jadi mereka bisa melakukan itu berarti ada di situ tekniknya, hanya mungkin mereka gugup atau mereka kurang diberikan motivasi atau apa, gue nggak ngerti ya. Jadi mereka ternyata punya kemampuan itu, terutama dalam diri Caviatur yang ya gue rasa di luar Jens Raven dia adalah pemain yang sangat berkontribusi di pertandingan tadi ya. Dan tentunya juga gue harus menyebut di luar Welber Jardim ya. Welber Jardim juga sudah bagus, kita sudah bisa lihat dari momen yang pertandingan kedua, dia benar-benar menjaga keseimbangan. Tapi gue juga mau mencatatkan Kadek Karel. Kenapa? Karena pemain ini sebenarnya mengingatkan gue kepada John Stones ya. Ketika tim yang memang sangat dominan, lebih superior dari lawannya, maka kadang-kadang daripada lu numpuk back terlalu banyak di belakang, kadang-kadang CB itu mendingan dorong ke depan untuk berperan sebagai DM, dan itu diperankan dengan baik oleh Kadek Karel. Di luar gol dia yang sangat luar biasa, ini gol ketiga dia sepanjang turnamen kali ini. Jadi dia setiap pertandingan itu pertandingan pertama dia cetak 2 gol ya, kalau nggak tiap pertandingan dia berarti selalu cetak gol ya. Dan jumlah torehan golnya sama dengan Iqbal Gwijangge, yaitu 3 gol ya. Jadi luar biasa. Tapi Iqbal bedanya di pertandingan pertama dia brace, pertandingan kedua dia 1 gol. Jadi dua-duanya CB ini mencetak 3 gol, dan golnya Kadek itu mirip dengan golnya ke gawang Kamboja. Ya dia printir itu bola, dia poles dengan kepalanya dengan leher yang seperti ini, persis banget. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi apakah mungkin suatu saat Sintayong atau siapapun mungkin akan gambling juga, mungkin mencoba mereka Kadek atau Iqbal jadi striker ya. Tapi di luar itu dia juga memainkan peran sebagai DM sangat luar biasa. Dan yang menonjol juga Welber Jardim oke juga ya di tengah ya. Tapi sekali lagi ya, kita jangan terlalu banyak menuntut ya. Nggak mungkin setiap pertandingan 11-11-nya harus perform, harus cetak gol, harus segala macam, itu nggak mungkin. Tapi secara tim kita lihat semakin baik pelan-pelan. Dan untuk lini belakang memang tadi agak sedikit shaky ketika mendapatkan tekanan atau serangan balik, tapi ya nggak apa-apa, wajar. Seperti yang gue bilang tadi, yang penting tim ini ada progres, dan nanti ketika menghadapi siapapun di semifinal, apakah itu Thailand atau Malaysia yang nanti akan main tanggal hari Minggu tanggal 27 Sabtu ya. Sekarang tanggal 23 tuh Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tanggal 27 Juli nanti akan di tempat yang sama akan menghadapi antara Thailand dan Vietnam, antara Malaysia, Thailand dan
Malaysia, dan gue yakin kita bisa bisa mengatasinya dan ke final. Kalau final nanti lawan Australia misalnya ya itu nanti tinggal lihat nanti aja ya. Oke, gue rasa itu ya. Kalau permainan ya mungkin ada progres lah ya kalau kita lihat, walaupun memang belum seperti yang kita inginkan ya, tapi kan nggak bisa selalu seperti itu ya. Yang penting kita bisa melihat hasil positif dulu, bisa memaksimalkan setiap individu yang ada, nanti pelan-pelan ya, pelan-pelan mungkin ada variasi lebih banyak. Kalau kemarin misalnya kita jarang bermain dari tengah, kemudian long shotnya juga nggak bagus, sekarang long shotnya udah bagus. Nah sekarang mungkin nanti tinggal pelan-pelan bagaimana ketika lawan itu agak dalam bertahan, kita lebih banyak variasi ya, itu pelan-pelan. Tapi yang pasti nanti di semifinal kelihatannya siapapun lawan kita sampai di final, kalau kita lolos itu akan berbeda situasinya. Mungkin kalau di grup kita akan lebih banyak bertemu dengan klub tim-tim yang bertahan atau dalam parkir bus. Nanti kalau di semifinal final kalau kita lolos, kemungkinan kita akan berhadapan dengan tim yang juga offense. Ya ini beda lagi strateginya gitu. Oke. Mungkin kira-kira itu buat kalian yang punya analisa taktik atau mungkin kalian nggak suka banget dengan permainan ini, karena gue lihat kelihatannya ya, pendapat gue kalau ada selalu salah ini kayaknya, ada juga yang selalu benar gitu. Tapi gue mau dengar pendapat kalian apapun itu terkait dengan kemenangan atau keberhasilan Indonesia lolos ke semifinal, dan mudah-mudahan gue bisa meresponnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton channel video ini, dan seperti biasa gue tidak lelah-lelah mengingatkan kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan juga nyalakan loncengnya supaya terupdate dengan info-info terbaru khususnya soal timnas Indonesia. Oke, terima kasih, dan seperti biasa gue selalu berharap kalian dalam keadaan sehat. Bye.